Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang membalas doa hamba-hambanya dan apabila kita berdoa dan mengingatnya, pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan yang makna telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita berjunjung tinggi kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya juga kepada semuanya. Oke, di sini saya akan memberi pidato tentang manfaat memeter waktu luang untuk zikir. Oke, zikir secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antara maknanya yang paling terkenal ialah mengingat dan mengucapkan atau melafazkan. Zikir dalam istilah syariat dapat bermakna menghidupkan hati sebagaimana sabda Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayyi wal mayyit. Artinya perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya berzikir dengan orang yang tidak mengingat dalam berzikir laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Yakni barang siapa yang ingin menghidupkan hatinya maka mentaklah dengan berzikir. Zikir di antara salah satu jalan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurinallaha katsiran wadhkirati a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azim." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah menyesuaikan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang bahwasanya ada golongan orang-orang yang mahrum. Yang dimaksud dengan golongan ahlul mahrum ialah orang-orang yang diharamkan dari kebaikan, boleh jadi karena kelalaian dan kemaksiatan. Astagfirullah. Yang ia larut di dalamnya golongan orang-orang al-mahrum dalam berzikir ialah mempergunakan kesempatan dan waktu tersebut untuk berzikir. Kadangkala kita mendapati banyak di antara manusia yang mampu mencari nafkah dan mengumpulkan harta, namun ia tidak menginfakkan ataupun bersedekah dengan hartanya. Padahal mereka itu adalah orang kaya dan berada. Demikian pula orang yang memberikan kemampuan dan kesempatan untuk berzikir, namun dia tidak memanfaatkan waktunya untuk berzikir. Meskipun tidak untuk berzikir, lalu dia memanfaatkan kesempatannya tersebut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian bahan renungan Rasulullah SAW bersabda, "Man qala sebagai bahan renungan Rasulullah SAW sabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW yang Salam bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya dalam sehari 100 kali, maka dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih lautan. Subhanallah. Seorang mungkin saja bertanya, apakah janji ini benar? Atau dengan pertanyaan lain, apakah hanya dengan membaca kalimat sederhana ini maka orang benar-benar diampuni dosanya walaupun bagai buih di lautan? Semuanya tahu buih ya, pasti ya, tahu buih. Maka jawabannya ialah balasan tersebut benar karena hadis ini adalah hadis yang sahih. Zikir adalah amalan yang sederhana namun memiliki keutamaan yang agung. Balasan yang sangat besar. Namun pertanyaannya adalah siapakah yang mendapatkan taufik untuk mengamalkannya? Maka tidak mengherankan kita ketemukan kelalaian manusia yang kelalaian manusia dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Juga sebagaimana kelalaian orang
kaya yang tidak bersedekah dengan hartanya. Persoalannya bukan orang kaya yang tidak bersedekah dan hartanya. Persoalannya bukan hanya pada kesempatan beramal saja, akan tetapi yang menjadi akar permasalahannya adalah ada pada taufik dan petunjuk untuk mengamalkan Rasulullah SAW. Juga Rasulullah bersabda, dari Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anhu, salat subuh dan duduk berzikir hingga datangnya waktu duha. Lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW kembali dan masih menemui secara bersabda, engkau masih duduk di tempat sepeninggalan saya tadi. Iya wahai Rasulullah, jawabnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Eh, sesungguhnya engkau mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang maka sangat memberatkan timbangan. Apakah itu wahai Rasulullah?" Tanya Juwairiyah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi, wa zinata arsy wa midada kalimati. Sebanyak 3 kali. Lalu Juwairiyah membaca di antara waktu setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Membaca sekiranya hanya memerlukan waktu sekurang-kurangnya 10 detik, 10 detik doang loh. Jadi sebagaimana dalam berinfak ada yang diharamkan darinya, maka demikian pula dengan zikir. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat terbuka bagi setiap orang setiap orang. Jika Anda belum diberikan kelebihan berharta untuk bersedekah, maka masuklah dari pintu pahala kebaikan lainnya, yaitu dengan banyak berzikir, banyak bantu orang dan lain-lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, dan kalimat thayyibah, perkataan yang baik itu ialah sedekah. Dan yang lebih utama adalah orang mampu berinfak dan diberikan kekuatan juga untuk banyak berzikir. Namun Allah tidak menzalimi seseorang pun dari hamba-hambanya dan memberikan kepada yang lain. Pintu-pintu kebaikan terkandung pada kelebihan dan keutamaan masing-masing. Namun siapakah yang diberikan taufik itu untuk melakukan amalan sederhana ini, namun ganjarannya sangat besar? Dalam Sahih hadis At-Tirmizi disebutkan suatu hadis, artinya dari Abdullah bin Busar, dia berkata, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku terima. Oleh karena itu, beritahulah aku sesuatu hal buat peganganku. Beliau bersabda, tidak henti-hentinya lidahmu basah karena zikir kepada Allah, yang ini lidahmu selalu mengucapkan. Oleh karena itu, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Taala, serta lisan kita senantiasa basah dengan mengingatnya dalam zikir. Akhirnya kata semoga Allah memberikan taufiknya kepada untuk menjadikan kita sebagai golongan mahrum. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.